ada 11 orang Kopassus membentuk apa yang disebut tim mawar penculikan terhadap 9 orang. Tapi sebetulnya ini hanya scapegoat ya, ini kambing hitam karena mereka hanya pelaku operator di bawah, bukan pengambil decision untuk melakukan penculikan. Halo teman-teman Story Historia. Bayangkan sebuah penerbangan panjang yang membawa harapan baru, tetapi berakhir menjadi tragedi yang mengguncang bangsa. Inilah kisah Munir Said Thalib, seorang aktivis hak asasi manusia yang meninggal dunia secara misterius dalam penerbangan menuju Amsterdam pada 7 September 2004. Sebuah kasus pembunuhan yang hingga kini, 2 dekade berlalu, masih menyimpan segudang pertanyaan tak terjawab. Apa sebenarnya yang terjadi di atas pesawat Garuda Indonesia itu? Bagaimana seorang pembela HAM yang vokal terhadap pelanggaran-pelanggaran negara akhirnya menjadi korban dari permainan kotor yang menargetkan nyawanya? Dan yang paling mengejutkan, siapa sebenarnya dalang di balik pembunuhan Munir? Tetap bersama kami karena di episode ini kita akan membedah fakta-fakta mengejutkan, konspirasi rumit, dan misteri tak berujung yang menyelimuti kematian Munir. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Story Historia supaya Anda tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Munir Said Thalib bukan sekadar aktivis biasa. Sebagai pendiri Kontras, ia dikenal vokal melawan pelanggaran HAM berat yang dilakukan negara, khususnya oleh militer. Ia mengungkap berbagai kasus besar, seperti penghilangan paksa aktivis di era Orde Baru, kekerasan di Aceh, dan Papua. Munir sering menuding institusi negara sebagai aktor utama di balik pelanggaran ini, menjadikannya musuh bagi banyak pihak yang merasa terancam. Namun, keberanian Munir bukan tanpa risiko. Ia sering menerima ancaman, baik secara langsung maupun terselubung. Bagi mereka yang ingin mempertahankan kekuasaan, Munir adalah ancaman nyata. Dan pada suatu hari di tahun 2004, ancaman itu berubah menjadi tindakan nyata yang merenggut nyawanya. Pada 7 September 2004, Munir naik pesawat Garuda Indonesia GA 974 menuju Amsterdam untuk melanjutkan studi hukumnya di Belanda. Munir duduk di kelas bisnis, tempat yang seharusnya nyaman dan aman. Namun, 2 jam sebelum pesawat mendarat di Amsterdam, nyawa Munir melayang. Awalnya, kematian Munir diduga akibat sakit, tetapi autopsi yang dilakukan di Belanda mengungkap fakta lain. Ia diracun dengan arsenik, zat mematikan yang bekerja perlahan namun pasti. Dugaan awal menyebut racun ini dimasukkan ke makanan atau minuman yang dikonsumsi Munir di atas pesawat. Polikarpus dan dugaan konspirasi Polikarpus Budihari Prianto, seorang pilot Garuda yang saat itu bertindak sebagai penumpang cadangan, menjadi tersangka utama. Ia memberikan kursi kelas bisnis kepada Munir dan diduga memanfaatkan kedekatan itu untuk melancarkan aksinya. Namun, keterlibatan Polikarpus bukan cerita tunggal. Ada fakta lain yang menyeret nama-nama besar, termasuk Badan Intelijen Negara, BIN. Jejak intelijen dan konspirasi tingkat tinggi komunikasi antara Polikarpus dan Mujdi Purwopranjono, mantan Deputi 5 BIN, memunculkan dugaan bahwa pembunuhan Munir adalah operasi intelijen untuk membungkam suara kritisnya. Sebelum kematian Munir, Polikarpus diketahui berkomunikasi intens dengan Mujdi yang diduga memerintahkan pembunuhan tersebut. Namun, Mujdi dibebaskan oleh pengadilan karena dianggap tidak cukup bukti. Pertama, pengadilan Polikarpus. Keadilan setengah hati. Pada tahun 2005, Polikarpus dijatuhi hukuman 14 tahun penjara.
Namun, hukuman ini beberapa kali berubah selama proses banding. Banyak pihak merasa Polikarpus hanyalah pelaksana, bukan dalang sebenarnya. Fakta-fakta yang mengarah pada keterlibatan Bin dan aktor-aktor besar lainnya seolah terkubur di tengah proses hukum yang penuh kontroversi. 2. Tekanan politik dan hilangnya. Bukti penting kasus ini juga diwarnai dengan tekanan politik yang kuat. Banyak dokumen penting yang hilang, saksi-saksi kunci yang bungkam, dan proses hukum yang terkesan dihambat. Dugaan bahwa pemerintah ingin melindungi pejabat tinggi semakin menguat, membuat publik bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya dilindungi? Ketiga, perjuangan keluarga Munir istri Munir, Suciwati, bersama organisasi HAM terus berjuang agar kasus ini diungkap. Namun, hingga hari ini, perjuangan mereka seolah berjalan di jalan buntu. Aktor utama di balik kematian Munir masih bebas, sementara keluarga Munir dan masyarakat hanya bisa menunggu keadilan yang tak kunjung datang. Dampak sosial dan pertanyaan yang belum terjawab. Kematian Munir bukan hanya kehilangan bagi keluarganya, tetapi juga pukulan besar bagi gerakan HAM di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bagaimana aktivis dapat menjadi target dan betapa sulitnya menuntut keadilan ketika yang dihadapi adalah kekuasaan besar. Hingga hari ini, publik masih mempertanyakan, siapa sebenarnya dalang utama di balik pembunuhan Munir? Mengapa pihak yang terlibat tidak bisa dijerat hukum? Apakah ini menunjukkan bahwa kekuasaan dapat membungkam keadilan? Teman-teman, kasus Munir adalah cerminan kelam dari perjalanan bangsa kita dalam menegakkan keadilan. Menurut Anda, apakah kasus ini masih memiliki peluang untuk terungkap? Atau akankah kebenaran tentang kematian Munir selamanya terkubur? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang tahu tentang perjuangan Munir. Sampai jumpa di episode berikutnya di Story Historia, tempat di mana sejarah, analisis, dan kebenaran bertemu.